Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Pak Sakbar Efullah, DNPM 231560111 dari kelompok 3C. Hari ini saya akan membahas tugas akhir judul 3 praktikum Embedded System. Jadi, pertama-tama ini saya akan menjelaskan untuk SPI sendiri. Jadi, SPI sendiri itu adalah sebuah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat peripheral atau singkatannya Serial Peripheral Interface, yang dimana ciri-ciri utamanya ini dia menggunakan SCK, di mana pin SCK ini pada pin 13 dapat dilihat di kode, dan selanjutnya juga pada pin 10 ini terdapat uh, pin SS atau Serial Select, yang dimana salah satunya atau slave select, yang dimana dia akan memilih sebuah slave dari master itu untuk uh, memilih perangkat slave yang akan dikirimkan. Lalu terdapat MOSI, yang dimana atau singkatan dari master out slave in. Lalu juga terdapat master in slave out, yang dimana pada pin 12 ini untuk MISO, dan pin 12 pin 11 buat MOSI, dan pin 12 buat MISO. Lalu untuk ini kita bagian yang kiri ini merupakan sebuah masternya dari sebuah Arduino, sedangkan yang kiri ini merupakan sebuah slave-nya. Dapat dilihat di sini namanya udah diubah menjadi slave. Oke, langsung saja. Pada pertama-tama ini terdapat deklarasi pada baris ke-1 sampai ke-4 terdapat deklarasi eh, pin MOSI, eh, pin MISO, pin SCK, pin SS, ini mas select tadi. Yang dimana pin MOSI ada di 11, pin MISO di pin 12, pin SCK di pin 13, dan select itu di pin 10. Jadi 1 sampai 4 ini berfungsi sebagai mendefinisikannya saja. Lalu terdapat void setup, yang dimana void setup ini sebagai fungsi setup yang akan dipanggil ketika uh, untuk mengkonfigurasi di awal-awal, yaitu menunjukkan bahwa pin mode MOSI ini sebagai output, MISO ini sebagai input, SCK sebagai output, mode SS-nya sebagai output, di mana serialnya dikirim dengan kecepatan 1600 bps. Selanjutnya terdapat void loop, yang dimana void loop ini diawali dengan unit out byte sama dengan 0x A5, ya dimana dia ini mendefinisikan data byte yang akan dikirim ke slave. Lalu juga terdapat serial.print, yang dimana master kirim 0B untuk mengeprint nilainya tadi ke serial pin monitor serial. Lalu juga selanjutnya pada baris ke 25 dan 26 terdapat digital rest SS underscore pin low, artinya slave diaktifkan dan diberi waktu stabil sebelum pengiriman data. Lalu juga terdapat for perulangan for, yang dimana perulangan for ini terdapat digital write bit read, yang dimana mengirimkan data 8 bit satu per satu. Lalu juga mulai dari bit paling signifikan atau MSB, setiap bit dikirim lewat pin MOSI, lalu kemudian di toggle atau high dan low. Lalu juga untuk slave membaca ketika bit clock naik. Lalu juga untuk terakhir itu terdapat digital write SS pin high, yang dimana selesai mengirim slave dan slave-nya itu di nonaktifkan. Lalu juga terdapat delay setiap pengiriman berikutnya sekitar 0,5 detik. Selanjutnya pada Arduino yang kedua terdapat uh, deklarasi lagi pin, yang dimana MOSI tadi di pin 11, MISO tadi pin 12, SCK atau serial clock tadi di pin 13, dan SS atau slave select untuk memilih slave yang akan digunakan.
menggunakan pin 10. Lalu juga terdapat last receive dan ref count, yang dimana last receive ini untuk menyimpan data terakhir dan ref count ini untuk menghitung jumlah byte yang diterima. Lalu terdapat file setup yang seperti tadi, yaitu dia itu berfungsi sebagai memberitahu bahwa pin mode MOSI ini adalah pin input, lalu juga pin mode MISO ini sebagai pin output, lalu juga pin SCK ini sebagai input, dan SS underscore pin ini sebagai in pull up, yang dimana in pull up ini sebagai input juga dengan resistor pull up internal. Lalu terdapat void loop, yang dimana void loop ini ada statistik win 32 underscore t less count, yang artinya dia akan menyimpan jumlah data yang sebelumnya, ya, untuk membandingkan apakah ada data baru. Lalu juga jika if digital read pinnya low, artinya jika mengecek apakah master mengaktifkan slave atau SS low, maka akan dijalankannya sebuah perulangan for ini, yang dimana perulangan for ini berfungsi sebagai untuk membaca 8 bit tadi, yang dimana tunggu clock high. Jadi saat data dianggap valid, MOSI akan menggeser posisi bit tersebut. Lalu tunggu clock low baru memastikan untuk memastikan sinkronasi. Lalu terdapat if ref count tidak sama dengan less count, di mana dia serial print dan serial ref count, serial print data diterima. Jadi for menampilkan ke serial monitor hanya jika diterima data baru. Lalu juga format tampilannya ini seperti yang dilihat, yaitu slave data diterima, dan bin ini untuk nilainya, dan last count ini sama dengan ref rec rec count-nya. Lalu kita start untuk memulai kode ini. Dapat dilihat slave diterima. Lalu kita pindah ke bagian ini. Master mengirim dikirim 0B 10.100.01, yang dimana udah terkirim. Jadi kenapa menggunakan ini? Karena SPI-nya itu nggak bisa dipakai di Tinkercad ini karena nggak bisa menggunakan library SPI. Sedangkan library SPI harus menggunakan SPI transfer. Jadi kita menggunakannya dengan menggunakan bit banging, yang dimana sinyal clocknya itu diatur secara manual. Seperti yang dilihat tadi, sinyal clocknya diatur oleh secara manual. Mungkin itu sekian saja dari tugas akhir judul 3 praktikum embedded system. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.